Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok B1 ingin mempresentasikan tentang tugas akhir kami, yaitu implementasi metode Kemedians dalam pengelompokan kesejahteraan penduduk di Provinsi Jawa Tengah. Jadi di sini ada saya sendiri, Elsa Dora Deta Ramadhani, NIM 2024 10 10 10 17. Dan saya Bilya Jamkusuma dengan NIM 2024 10 10 87. Saya Aulia Sinta Ramaya Putri 2024 10 10 11 22. Baik, di sini langsung saja kita ke latar belakang. Kemiskinan pada masa ini masih menjadi penyumbang permasalahan utama terbesar hampir di seluruh negara berkembang, salah satunya yaitu Indonesia. Nah, kemiskinan ini juga terjadi karena ketidakmampuan sebagian kalangan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar atau sulitnya mencapai akses pekerjaan maupun pendidikan. Lalu di sini, namun pada salah satu artikel yang diluncurkan oleh BPS, yaitu disebutkan persentase penduduk miskin September 2021 turun menjadi 9,71%. Bisa dilihat di sini pada Maret 2021 jumlah penduduk miskin Indonesia itu berkurang sebanyak 1,04 juta jiwa dari 26,50 juta jiwa. Dan pada September 2021 di sini jumlah penduduk miskin di Indonesia kembali menurun sampai 1,05 juta jiwa. Dan pada periode Maret sampai September 2021 jumlah penduduk miskin perkotaan turun sebesar 0,32 juta jiwa dan di pedesaan turun sebesar 0,73 juta jiwa. Lalu pada Pulau Jawa sendiri, di sini seperti kita tahu dari banyaknya penduduk dengan luas negara Indonesia yang mencapai 1,905 juta jiwa, Pulau Jawa ini menjadi wilayah dengan konsentrasi terpadat yaitu 56,10% dari persebaran penduduk di Indonesia. Jadi di Pulau Jawa ini memang merupakan pulau terpadat. Lalu untuk rumusan masalah dan tujuan penelitian sendiri, di sini kami ingin merumuskan bagaimana pengimplementasian metode Kemedians dalam pengelompokan kesejahteraan penduduk di Provinsi Jawa Tengah dan bagaimana pengelompokan kesejahteraan di Provinsi Jawa Tengah itu sendiri. Lalu tujuan penelitian di sini yaitu menjawab dari rumusan masalah, yaitu mengetahui implementasi metode Kemedians dalam pengelompokan kesejahteraan penduduk di Provinsi Jawa Tengah dan mengetahui pengelompokan kesejahteraan itu sendiri di Provinsi Jawa Tengah. Baik, selanjutnya yaitu batasan masalah. Adapun batasan masalah yang kami miliki di sini yaitu ditujukan untuk agar saat melakukan penelitian ini tidak terjadi penyimpangan. Nah, di sini ada 3 batasan masalah yang kami miliki. Yang pertama, data yang digunakan merupakan data IPM. Nah, data IPM sendiri ini terdiri dari beberapa aspek yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, dan rata-rata lama sekolah di kabupaten atau kota Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu penelitian berfokus pada hasil pengelompokan kesejahteraan penduduk di Provinsi Jawa Tengah. Lalu yang terakhir yaitu data sampel sebanyak 35 kabupaten atau kota. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Ada 2 manfaat. Yang pertama yaitu bagi akademis. Di sini bagi akademis diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang penerapan metode Kemedians serta memberikan informasi yang bermanfaat terkait dengan judul penelitian bagi pembaca. Lalu kedua di sini ada bagi peneliti. Di sini peneliti dapat mengetahui bagaimana proses penerapan metode Kemedians dalam pengelompokan kesejahteraan penduduk di Provinsi Jawa Tengah. Oke. Penelitian terdahulu di sini kami memiliki penelitian terdahulu yang kami lihat sebagai contoh untuk penelitian kami. Nah, pada penelitian ini dilakukan oleh Febriana pada tahun 2019 dengan judul Analisis Klaster Kemins dan Kemedians pada Indikator Kemiskinan. Nah, pada penelitian ini bertujuan untuk mengelompokkan kabupaten-kabupaten di Indonesia berdasarkan indikator kemiskinan untuk mengetahui kabupaten yang mana perlu mendapatkan prioritas bantuan dari pemerintah. Oke, penelitian selanjutnya yaitu di sini ada dari Krismen Surbakti, lalu ada Bambang Sudarsono dan Yasser Wahyudin pada tahun 2021 dengan judul Implementasi Metode Cluster Analisis dalam Analisis Daerah Rawan Kecelakaan di Kecamatan Semarang Utara.
Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hasil pengelompokan daerah rawan kecelakaan lalu lintas menggunakan K-median clustering dan mengetahui proses pemetaan sebaran daerah kecelakaan lalu lintas di Kecamatan Semarang Utara. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Yang pertama adalah tentang data mining. Jadi data mining ini memiliki komponen utama arsitektur. Yang pertama dia ada basis data sebagai tempat penyimpanan informasi. Yang kedua ada server sebagai pengambilan relevan data. Yang ketiga basis pengetahuan memandu pencarian atau mengevaluasi pola-pola yang dihasilkan. Yang keempat data mining engine sebagai modul-modul fungsional data mining. Yang kelima, modul evaluasi pola untuk berinteraksi dengan modul data mining. Dan yang terakhir ada user interface tentang interaksi antar pengguna dan sistem data mining. Selanjutnya ada algoritma clustering, kita menggunakan K-median. K-median ini merupakan algoritma clustering yang terkait dengan algoritma K-means. Jadi K-medians ini merupakan salah satu metode yang digunakan sebagai atau untuk mengelompok suatu data. Selanjutnya, metode algoritma K-medians ini ada 3 langkah. Yang pertama, kita menentukan jumlah klaster yang ingin kita buat. Yang kedua, kita tentukan titik pusat sentroidnya. Dan yang ketiga, kita harus tentukan jarak setiap unit pengamatan ke sentroid. K-medians ini dalam pemilihan suatu objeknya yang representatif dalam suatu klaster sebagai variabel Y didefinisikan sebagai variabel biner 0 dan 1, di mana variabel Y ini nilainya 1 jika objek ke I dipilih sebagai median awalnya. Lalu penempatan setiap objek ke J ke salah satu median awal ditulis sebagai variabel XIJ dengan XIJ bernilai 0 dan 1. Jika objek J ditempatkan ke klaster di mana objek I sebagai median, maka XIJ sama dengan 1. Nah, di sini kita juga menggunakan rumus Manhattan Distance, di mana rumus Manhattan Distance ini bisa kalian lihat di PPT ini, di mana dia menggunakan variabel dengan parameter X dan Y. Nah, D ini sebagai jarak antara X dan Y-nya, I itu sebagai setiap datanya, Y itu sebagai data setiap klaster I, X sebagai data pusat klaster, N sebagai jumlah data, Y sebagai data pada atribut, XI sebagai data pada pusat klaster ke I. Baik, selanjutnya metodologi penelitian. Di sini ada jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian diagnostik kuantitatif. Nah, objek penelitian yang kami gunakan di sini adalah data dari IPM daerah Jawa Tengah. Data IPM ini terdiri dari beberapa aspek, yaitu angka harapan hidup, angka melek huruf, dan pendidikan di suatu daerah tersebut. IPM ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kesejahteraan penduduk di suatu daerah. Lalu di sini ada metode pengumpulan data. Metode yang digunakan adalah mengumpulkan beberapa data dari internet yang mengacu pada data IPM untuk mengetahui tingkat kesejahteraan penduduk di Jawa Tengah. Jadi kami di sini untuk mengumpulkan datanya itu mencari dari internet dan itu dapat dari beberapa sumber. Oke, selanjutnya di sini ada tahapan penelitian. Pertama ada start, lalu di sini kita akan melakukan identifikasi masalah. Lalu selanjutnya yaitu studi literatur. Lalu di sini ada identifikasi kebutuhan. Selanjutnya yaitu pengumpulan data dan pemilihan data. Lalu yang terakhir yaitu analisis metode K-medians. Selanjutnya pada hasil implementasi, di sini kita menggunakan beberapa atribut. Yang pertama ada atribut angka harapan hidup. Angka harapan hidup sendiri itu merupakan indikator yang mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan penduduk pada daerah itu. Nah, angka harapan hidup ini merupakan jumlah rata-rata usia yang diperkirakan atas dasar angka kematian pada masa tersebut. Dan pada negara berkembang seperti Indonesia ini memiliki AHH antara 75 sampai 77,5 tahun. Adapun pada tahun 2017, pada dataset kami, Jawa Tengah sendiri memiliki AHH sebesar 74,08 tahun. Yang selanjutnya adalah angka melek huruf. Angka melek huruf ini merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf Latin. Nah, semakin tinggi angka melek huruf
huruf atau kecakapan baca tulis, maka semakin tinggi pula mutu dan kualitas SDM pada daerah tersebut. Indonesia sendiri memiliki AMH sebesar 95,9%, dan pada dataset kami pada 2017 Jawa Tengah memiliki AMH sebesar 93,39%. Yang ketiga adalah atribut rata-rata lama sekolah. Di sini didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun itu mereka tamat SD, tamat SMP 9 tahun, tamat SMA 12 tahun, tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Lalu pada Indonesia sendiri memiliki AHH sebesar 8,54 tahun, di mana rata-rata penduduknya menempuh pendidikan hingga kelas 9. Sedangkan pada Jawa Tengah sendiri 7,27 tahun, yaitu menempuh pendidikan hingga kelas 7 SMP. Di sini ada tahapan implementasi pada data IPM dengan metode K-medians. Yang pertama di sini kita menginisialisasi dulu dengan menentukan banyaknya klaster, lalu menentukan nilai awal dari sentroid atau nilai titik pusat awal. Lalu kita menghitung jarak antara setiap data dengan sentroid dengan Manhattan distance. Lalu setelah itu kita mengelompokkan data berdasarkan klaster. Lalu yang keempat kita menentukan atau mengupdate sentroidnya. Lalu kita menghitung kembali jarak dan mengulangi langkah keempat sampai kelima hingga menghasilkan klaster yang konversori atau sama. Nah, di sini bisa kita lihat pada dataset Jawa Tengah ini sudah kami kelompokkan. Di sini seperti yang dikatakan tadi pada PPT, yang pertama kita harus menentukan jumlah klaster dulu. Jumlah klasternya kita tentukan secara random. Di sini kita pakai data ke-5, data ke-18, dan data ke-32. Lalu kita lanjut ke iterasi pertama. Di sini kita menggunakan rumus Manhattan distance. Seperti ini rumusnya. Lalu kita menentukan klasternya. Di sini sudah terlihat beberapa klaster. Di sini ada 3 klaster. Dan di sini adalah pendefinisian data. Di sini ada pendefinisian data. Jadi kalau misalnya dia masuk ke klaster 1 akan terlihat data aslinya di tabel ini. Kalau dia masuk ke klaster 2 dia akan terlihat di tabel ini. Kalau dia masuk ke klaster 3 akan terlihat di tabel ini. Sebelum itu kita hitung dulu mediannya. Di sini median kita hitung sesuai klasternya ya, tiap data di klaster. Setelah kita hitung median, kita ulangi langkah untuk menghasilkan iterasi-iterasi selanjutnya hingga datanya ini bisa sama atau tidak berubah. Nah, di sini bisa kita lihat pada iterasi ke-5 dan ke-6 datanya sudah tidak berubah. Baik, selanjutnya adalah analisis data. Nah, jadi setelah melakukan 6 kali iterasi pada data, ditemukan bahwa hasil pada iterasi ke-5 dan ke-6 itu memiliki hasil data yang sama. Maka dapat disimpulkan bahwa pengklasteran yang cocok berada di iterasi ke-5 dengan hasil seperti tabel berikut. Nah, jadi pada iterasi ke-5 dan ke-6 ini dia memiliki data yang sama di setiap kabupaten dan setiap klaster-klasternya. Setelah semua datanya sama, pada masing-masing klaster itu memiliki hasil rata-rata pada 3 indikator IPM di kota Jawa Tengah dengan hasil sebagai berikut. Ini rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Jadi di Jawa Tengah itu ada AHH-nya ada 74,08, lalu AMH-nya ada 93,39, RLS-nya ada 7,27. Setelah semua klasternya terlihat dan sudah dirapikan, kita dapat simpulkan bahwa klaster pertama itu dia memiliki AHH, AMH, dan RLS di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Lalu dengan klaster kedua itu memiliki AHH, AMH, dan RLS di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan klaster 3 itu memiliki AHH dan RLS di atas rata-rata, akan tetapi AMH-nya di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Jadi kesimpulannya
Klaster 1 membutuhkan bantuan dana dalam penunjangan kesejahteraan penduduk. Di sini kan klaster 1 memiliki AHH, AMH, dan RLS di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Baik, di sini ada jadwal kegiatan. Adapun jadwal kegiatan yang kami lakukan saat melakukan tahapan penelitian ini. Nama yaitu ada identifikasi masalah dan studi literatur, yaitu dilakukan pada bulan Mei pada minggu 1 sampai 3. Lalu di sini ada identifikasi kebutuhan pada bulan Mei minggu 3. Lalu di sini ada pengumpulan dan pemilihan data pada bulan Mei minggu ketiga dan keempat. Lalu ada implementasi program pada bulan Mei minggu keempat dan Juni minggu pertama. Lalu di sini ada evaluasi yaitu pada minggu pertama bulan Juni. Lalu di sini ada pembuatan laporan yaitu dilakukan pada bulan Mei dari minggu kedua sampai Juni minggu pertama. Lalu ada revisi atau perbaikan pada Juni minggu kedua dan ketiga. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan kata atau penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.